Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pagi ini tadinya mau luring ya, gitu. Kita bisa berjumpa dalam tayangan daring dan di tayangan ini saya perlihatkan muara hasil kuliah kita selama 1 semester secara formal. Secara formal ya, informalnya kan kun aliman atau muta'aliman ya, kan seumur hidup kita belajar itu ya belajar aja. Kita ini kalau dari frasa barusan itu ya, konon ada yang mengatakan itu hadis, tapi setelah saya cek saya belum menemukan sumbernya. Kita ini hanya dua, kalau nggak alim, muta'alim ya. Kalau kita tidak sebagai pengajar, kita sebagai pembelajar. Itu ya. Jadi ini di akhir-akhir pertemuan lah ya, ada sisipan-sisipan apa moral ya, sisipan-sisipan moral bagi kita semua, termasuk dosennya gitu. Jadi kalau sudah jadi dosen berarti nggak belajar. Justru pada saat seseorang jadi dosen, dia harus terus belajar ya. Itu jangan sampai kalah sama mahasiswanya kan gitu ya. Tapi sekarang ya tempo hari itu kan saya bikin status ya tentang ChatGPT itu. Mana status saya itu? Bentar. Lihat dulu ya. Mana status saya itu? Nah ini ya. Nah ini terbaca ya. Dalam satu pertemuan perkuliahan, seorang dosen mempersilahkan para mahasiswanya untuk bertanya atau mengomentari materi kuliah yang baru saja disampaikan. Seorang mahasiswa mengangkat tangannya, seraya berkata, "Pak, semua materi yang disampaikan barusan sudah ada di Google dan bahkan di ChatGPT. Kami semua sudah tahu. Adakah materi yang tidak ada di keduanya?" Ah, itu ya. Itu. Ini ya apalah ini narasi imajiner saintifik ya. Imajiner itu ya tidak ada yang 100% narasinya seperti ini. Tetapi ini yang terjadi ya, ini yang terjadi. Jadi ya seperti inilah ya. Itu. Oke. Nah, oleh karena itu saya dari awal ya di pertengahan lah ya, bukan dari awal. Ya saya mempersilahkan siapapun untuk mencari sumber apapun. Di beberapa pertemuan belakangan kemarin itu saya sudah nyatakan bahwa informasi dari ChatGPT itu identik ya, bukan ekuivalen, identik dengan informasi dari ensiklopedia. Jadi anggap saja ChatGPT itu adalah instrumen untuk memasuki ensiklopedia yang ada di dunia maya ini, dan kita manfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya ketika kita menggunakan ChatGPT sebagai instrumen pengumpul informasi itu, maka tetap kewajiban kita adalah melengkapinya. Ketika cek Turnitin tinggi ya, cek similarity tinggi, kita wajib memparafrasenya. Kemudian juga yang paling utama itu adalah menyebutkan sumber, merujuk, melacak melalui Google Scholar itu ya, itu sudah saya sampaikan bahannya. Nah, ini saya mohon maaf kepada siapa nih, Hasya, Safa Sofian ya. Kita lihat nih, halamannya oke lah ya, udah cukup ya, halamannya sudah cukup, tinggal ini ya, itu ini saya tidak tahu ini kayaknya pakai aplikasi bawaan Microsoft Word-nya, bukan Zotero, bukan Mendeley ya.
Kenapa? Karena ini nih, Malang ND. Malang ND. Sini ada Malang lagi. Ya, saya baru tahu ada style citasi begini. Jangan-jangan ini salah entry metadata ya. Gitu. Jadi oke, tetap semangat Sofyan ya. Hasya, saya panggilnya siapa? Hasya atau Sofyan atau siapa nih? Eh Acak. Aca, Aca, Aca. Ya, ya. Pokoknya pemilik naskah ini mohon untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena ini nanti kita akan coba publikasikan ya. Ya apapun seperti ini ya, apapun seperti ini. Oke, artinya apapun seperti ini itu seperti inilah yang kita bisa tampilkan dan tidak apa-apa. Jangan juga merasa, aduh Pak Anton kok rasanya saya nggak pede. Nggak, nyantai aja. Saya juga dulu ya sama lah belajar. Namanya kan belajar ya. Kalau udah bisa kan nggak usah belajar. Belajar yang lain aja kan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi apa? Ini saya akan perlihatkan eh, apa? Bagaimana kita menambah itu ya. Oh, ini kan momen. Sebentar. Ini kelihatannya pakai sebentar. AC-nya ada nggak? Halo? Nggak ada Pak, kayaknya lagi di jalan. Aduh, masih di jalan ya. Ini sudah pakai aplikasi kelihatannya karena ketika ini diklik masuk ya. Tapi ini enggak nih. Ya. Kusuma Wardani enggak nih. Ini kan dikliknya enggak muncul tuh. Nah, ini mestinya dimasukkan. Tuh ya. Oke. Apa metode? Nih, ini kan aktif ya. Jadi pakai ternyata cuma satu. Oke, Sumarso. Ini Sumarso di mana saya menemukan Sumarso ini? Sumarso. Saya ketik ya. Soe Marso. Soe Marso. Berarti ini yang bawah ini, yang Sumarso yang ada di bawah ini nggak ada di body, nggak ada diisi ya. Itu. Jadi kan kenapa harus pakai aplikasi dan benar menggunakannya? Prinsipnya apa yang dikutip di body di konten itu harus ada di daftar pustaka. Apa yang ada di daftar pustaka itu yang ada di konten. Itu ya. Oke, ini yang kedua sekarang kita coba dulu Wigati ini. Wigati. Oh, ini ketarik kayaknya nih. Sumarso. Ini Mowen JC minor ini ya. Nih. Oh, oke. Ini jangan ini entry metadatanya harus diperbaiki ya. Apa-apa. Entry metadatanya harus diperbaiki ya. Karena ini kan langsung langsung ngeblok link ya. Ya tidak usah begitulah. Tetap aja sesuai dengan aturan. Kalau apa style Shikego atau apapun ya yang kita pilih harus sesuai aturan. Oke, tapi nggak apa-apa, nyata aja. Jadi ini oke. Nah, Wigatinya sendiri, Wigati dan Sumarso tidak ada di konten. Yang ada di konten cuma apa ini? Mowen dan Minor itu ya. Mowen JC and Minor itu 2002. Tuh, jadi silakan diperbaiki dulu ya. Dan yang lain juga sama. Jadi ini contoh aja. Anda yang lain melakukan hal yang sama, mohon diperbaiki ya.
Oke, sekarang misalkan begini nih. Kita punya maka. Nah, ini ya. Misalkan ini nih. Ini kita copy ya. Kita copy untuk kelacak sumber. Ini kita copy masuk ke Google Scholar. Nah, ini Google Scholar-nya silakan selama saudara-saudara, bukan selama saudara-saudara ya, selamanya ya kan saudara-saudara asumsikan lulus S1 mau lanjut silahkan S2, S3, tidak juga saudara jadi sarjana. Mohon tetap berakrab-akrab ya dengan Google Scholar. Tuh. Oke, jadi disimpanlah di menu awal Chrome Google-nya itu disimpan ditampilkan menu Google Scholar itu. Oke, kita paste ya. Nah, ini. Oh iya, ini Wigati ya. Ah, pertanyaannya kenapa Aca nggak masukkan di sini? Ini dari Wigati. Itu ya. Nanti kan masukkan aja. Ini kan dari Wigati, benar. Dan Wigatinya ada di daftar pustaka. Ini kan perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Ini oh bab 2-nya ini ya. Ini bab 2-nya. Jangan bab 2-nya lah, ini aja nih. Ya, ini kan sudah terbit di jurnal. Ya, ini sudah terbit di jurnal. Itu. Jadi apa? Ya meskipun sudah dapat mata kuliah bahasa Indonesia kemarin ya, tapi yang begini-begini kan tetap harus praktek. Ya, ini 2011. Ya, ini terlihat ya 2011. Ntar saya perbesar deh. Nah, saudara lihat nih. Ini yang terbit di 2011, ternyata kalimat ini nih ada di 2017 juga. Tuh. Jadi bolehlah ada kita setelah ngutip ini dikutip juga oleh Lestari. Dikutip juga oleh siapa ini? Rohamin Awanti. Ini ya. Ini tuh. Jadi kita jadi tahu siapa sih pemilik pertama naskah ini? Paling tidak begitu ya. Tuh, 2014. Jadi kalau dari sini 2021 ini baru nih ya. Kalau dari sini kita jadi tahu bahwa pemilik pertamanya adalah Wigati. Tapi ini kemudian dikutip oleh yang lainnya. Gitu ya. Jadi yang wajib ya asumsikan saja memang pemilik pertamanya Wigati ya. Jadi Wigati ngutip siapa juga kan kita udah tahu. Itu bukan urusan kita. Gitu ya. Itu. Uh, Sebatas pelacakan, pemilik pertama kalimat ini Wigati, berarti Wigatinya kita masukkan ya dengan cara yang ada itu. Nonton YouTube lah. Saya sudah beberapa tayangan saya ada. Anda tidak menarik nonton yang lain aja ya. Nonton yang lain. Yang penting bagaimana menggunakan Zotero atau Mendeley untuk menulis makalah ya. Itu banyak di YouTube. Itu sehingga jangan seperti ini ya. Ini kan mestinya ada kutipan, ini tidak ya. Dan ini ya sekian paragraf tidak ada kutipan ya. Nah, gitu. Di daftar seluruh pustakanya, oke. Ini kan satu, dua, tiga ya, atau empat. Nah, sebentar. Jadi ini siapa ini? Oke, anggap saja empat ya ini ya. Ini tiga atau empat nih. Modernisasi implikasinya, oke saya lihat judul lah. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya 10 lah. Gitu ya, biar enak terbitnya tuh. Gitu. Caranya kan gampang ya, barusan aja kita udah dapat berapa ini kalau mau kita masukkan. Ya tuh, ya. Ada sekian lah ya. Jadi setiap paragraf cari di Google Scholar, masukkan ke dalam rujukan. Oke, gitu dulu, gitu dulu. Sebelum lanjut ke web. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami?
Saya rasa-rasanya saya agak sering nih sampaikan ini di kelas ya. Halo. Bisa Pak, bisa dipahami. Iya, Oke. Pak. Allah. Oke. Nah, oke. Jadi kalau bisa dipahami, mari kita lanjut. Mari kita lanjut ke sini ya. Jadi ini update terakhir ya, update terakhir saya sebagai apa muara hasil kita belajar satu semester itu wujudnya di sini. Nah, saudara, di kelas makro tuh ada yang langsung mau belajar coding tuh ke saya, gitu. Saya sendiri belajarnya dari YouTube ya. Guru saya itu termasuk diantaranya Ibu Efmi. Ibu Efmi itu dosen Saintek Bukit Tinggi ya, UIN Bukit Tinggi. Ketemunya di YouTube tuh. Nah, akhirnya saling saya kirim komen, saya bertanya, jadilah ini ya, itu seperti itu. Jadi saya aja yang udah di atas 50 ya, udah mau pensiun nih, masih bisa. Ini kan pekerjaan milenial sebetulnya ya, gitu. Jadi saudara harus lebih bisa, mestinya begitu. Tapi it's okay lah. Oke. Jadi ini beranda ya, ini home ya, kemudian ini profil. Ini silahkan diklik aja ya. Ini diklik langsung masuk ke profil nih. Nggak usah klik kanan ya. Oh. Nah, saudara, kenapa tadi saya minta akun medsos? Kecuali kalau ada di antara saudara ada yang sudah punya Google Scholar, itu jauh lebih cocok ya. Jauh lebih cocok. Bukan berarti akun medsos tidak cocok, tapi sekedar contoh aja. Nah, di profil ini tertampil semua nama kita sebagai pengisi web ini. Ya. Ekonomi Mikro Islam, ini kan portofolio ya. Tahu arti portofolio? Apa perlu saya jelaskan? Ya, googling aja ya. Gitu. Jadi portofolio itu adalah berkas-berkas atau semua berkas yang terkait dengan itu salah satu artinya ya. Salah satu artinya itu seperti itu. Dengan perkuliahan ekonomi mikro Islam. Nah, sekarang ketika kita klik profil kita dapat ini. Apa ini? Ya ini informasi kepada publik bahwa di kampus kita diselenggarakan fakultas yang bernama ini ya, yang bawah ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Universitas Bandung. Ada jurusannya, ada prodinya, ada mata kuliah yang diselenggarakan, ditawarkan, dosen pengampunya ada, ini dosen pengampunya saya, dan daftar mahasiswanya ada siapa? Saudara, sini ya, itu dosen pengampu itu siapa orangnya? Ini saya klik ya, tuh. Jadi kenapa harus transparansi, aksesibilitas itu menjadi penting? Karena kita hidup ini tanggung renteng. Ini materi makro sebetulnya ya, bukan materi mikro. Saudara bayar UKT sekian, maksimum berapa? 3 juta misalkan gitu ya. Itu 3 juta itu tidak cukup menjadi sumber pembiayaan pembelajaran. Dari mana sisanya? Dari APBN. APBN dari mana? Dari pajak yang bangsa ini bayarkan. Dari rakyat. Dari kita semua. Jadi ketika saudara nanti siang misalkan ada yang beli roti ke minimarket tertentu, itu kita udah bayar pajak. Itu ya. Nah, pajak itu masuk ke APBN. Undang-undang APBN menyebutkan maksimum anggaran pendidikan kita 20% dan disebarkanlah ke semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Ini mohon maaf ini materi ekonomi makro ya, tapi biar kita tahu lah kenapa sih kantor ngapain juga itu bid'ah tuh bikin web kayak gitu kan dosen yang lain enggak ya, jangan di benchmark dengan dosen lain ya. Ada tujuan lain sih apa? Saya biar lebih mudah memanage mahasiswa hasil-hasil yang mahasiswa tuliskan. Itu kan saya harus kasih nilai itu ya. Saya harus kasih nilai sekian jumlah mahasiswa gitu kan harus efisien juga. Itu hal lain ya. Dan saudara juga langsung tahu hasil ya, saudara langsung tahu hasil. Oke. Nah, sekarang tadi saya minta akun medsos ya. Jadi kalaulah ini Google Scholar ini adalah akun medsos saya, anggap saja demikian.
Nanti nih, siapa ini? Hasai tadi ya. Ada ini terbit, ini diperbaiki, terbit. Hasa juga berhak punya akun Google Scholar. Siapapun kita ya. Ketika sudah terbit, di mana? Saya sudah siapkan jurnalnya. Itu ini. Ini ya. Ini yang ini nih. Ini cukup banyak diisi oleh mahasiswa saya. Ini ya, jurnalnya ya. Itu. Oke, kembali ke mana barusan. Nah, ini ya. Nah, terus saya kasih contoh sekarang. Mahasiswa nomor urut 1. Kita klik ya. Ini, Ismi. Gitu ya. Itu. Mahasiswa nomor urut 2, kita klik. Iklima. Dan seterusnya. Ya, gitu. Ini belum bisa diklik, kenapa? Kan contohnya cuma 2. Contoh kan nggak usah banyak-banyak ya. Contoh itu cukup 2. Yang penting dipahami. Oke, berikutnya. Jadi setelah profil kita masuk ke perkuliahan. Ini tinggal klik aja ya. Jadi saudara silakan dicoba aja klik. Kalau lancar seperti ini berarti link aman. Oke, perkuliahan pertama ini tinggal klik juga. Sebelum ngeklik perkuliahan pertama boleh klik referensi jurnal, referensi buku, ini silakan aja ya. Gitu. Tergantung kebutuhan lah. Yang jelas kan di setiap menu, di setiap halaman ini kan ini komplit nih. Profil, perkuliahan, jurnal, buku. Ya, ini komplit nih. Di sini ada perkuliahan, jurnal, buku. Pantun nggak ada profil, kan ini halaman profil. Gitu ya. Di sini di perkuliahan ada profil, jurnal, buku. Oh, ini belum saya edit nih. Nanti saya edit ya. Gitu. Oke, kita buka perkuliahan ke-1. Ini ya. Ini. Ini kewajiban saya mengisi ini. Judul tema bersumber dari silabus atau RPS ya. Pertemuan pertama, pertemuan keduanya. Nah, ini. Kena? Ini udah ngajar di kelas saudara? Belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nanti dapat nih, ini manajemen keuangan nih. Ini dewanya manajemen keuangan UIN Bandung ini nih. Pak Setia Mulyawan ya, Dr. Setia Mulyawan. Oke. Oke. Allah. Kita lihat ke mana barusan. Ini ya, pertemuan 1 dulu deh. Ini. Nah, saudara, sama ini juga hyperlink ya. Jadi ini kalau ini diklik ke sini ya. Oke, ini hyperlink. Oke. Sekarang kita lihat. Ilmu ekonomi berubah menjadi ilmu segala sesuatu terutama dan seterusnya. Siapa yang ngomong? Ini Lewy and Dabner itu ya. Ini orangnya. Ini kenapa saya minta berbasis web itu ya, berbasis HTML. Kemarin kan saya gunakan minta LaTeX, ternyata LaTeX nggak bisa langsung dipublish. Ya udah kita langsung ya, saya langsung pilih yang HTML. Kenapa? Biar langsung bisa dipublish. Kita klik ini nih. Oh, ini orangnya. Ya. Gitu. Jadi EBIT opsit itu udah nggak berlaku. Bukan nggak berlaku, masih berlaku, tapi kita boleh memilih mana yang lebih efisien. Ini kenapa saya milih ini? Karena ini langsung menuju sumber. Langsung menuju sumber. Ini contoh aja ya, contoh ya. Tuh. Oke, yang ini langsung menuju daftar pustaka nih. Ini ya contoh yang siapa Aca dan lain-lain yang tadi itu ya. Tuh. Ini. Ini asalnya baru masuk. Ini ya. Tuh. Jadi seperti itu saudara. Oke. Ini materi, oke ini pengantar, contoh ini latar belakang, ini juga sama ya. Dalam menolak kritik Marx atas kapitalisme, Bombawek hanya menggunakan dan seterusnya. Ini satu. Pantun kenapa nggak catatan kaki? Kan web itu panjang tuh ya ke bawah ya. Gitu.
Jadi saya lebih memilih ke pinggir. Pinggir ini rujukan juga. Mari kita lihat. Ini kita klik aja ya. Tuh, langsung. Gitu ya. Menger. Law of imputation. Kita klik. Oh, ini ya. Kita klik hukum imputasinya. Tuh, masuk ke Google Books. Mana ini tuh? Hukum imputasi. Itu ya. Jadi sekarang itu udah nggak musim lagi. Paling tidak ini sudut pandang saya ya. Kuliah itu materi. Materi itu udah ada lah. Ya ini. Mana? Nih ya. Semua materi yang disampaikan barusan sudah ada di Google dan bahkan di ChatGPT. Kami semua sudah tahu. Adakah materi yang tidak ada di keduanya? Ada apa? Reproduksi materi. Apa itu? Saudara tulis ulang. Ya, parafrase, tulis ulang. Termasuk dosennya. Kan dosen wajib menulis. Ya, dosen wajib menulis. Ya, sekarang tulisan Pak Anton mana? Iya itu tadi. Mana tadi teh? Ini. Gitu ya. Itu. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, jadi seperti itu saudara. Itu udah contoh ya. Jadi contoh ke web, contoh ke buku dan seterusnya. Ini web ini bisa juga dipakai mengutip mengetik huruf Arab dan seterusnya. Rujukan yang berbahasa Arab juga sama. Ini contoh aja ya. Tuh. Dan seterusnya. Nah, kayak gini nih. Beberapa situs seperti Waqfiyah. Ini bisa kita klik. Langsung masuk ke sini. Sama lah ya. Yang Islam Web dan seterusnya juga silahkan dicoba aja. Dicoba. Ini contoh aja ya. Bentar. Bahkan kita bisa bisa kalau tadi kan hanya menyebutkan konsep, jika kita butuh halamannya, ini kayak gini, ya. Untuk informasi selanjutnya klik link halaman ini, klik, tuh, langsung masuk ke halaman ya. Yang tadi juga sama sebetulnya, cuman kalau yang tadi itu kan bisa di maju mundur halamannya, kalau ini enggak. Ya, jadi kita butuh kayak kita merujuk siapa Sadono Sukirno halaman sekian, jepret aja halaman sekiannya di hyperlinkkan ke tulisan kita. Karena zaman saya dulu kuliah, saudara, saya itu bawa koper, bawa tas besar, isinya buku-buku yang dikutip di skripsi. Sekarang nggak kelihatan tuh, ya. Ya syukur-syukur kalau dicek online, tapi jangan-jangan ujiannya nggak ngecek online, itu. Oke, ini juga sama. Berikutnya bersumber dari 23 sumber, klik halaman rujukan, bener nggak nih 23 sumber nih? Oke, mari kita lihat rujukan. Nah ini 1 sampai 23. Nah gitu ya. Itu dalam Mausu'ah Rijal Kutubut Tis'ah, biografi singkat Al-Bukhari dapat diperoleh. Nah, ini kita klik. Kayak tadi ya, kayak Menger itu ya. Nah ini Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiroh bin Bardizbah. Itu. Jadi saudara, kita kan sering dengar tuh siapa. Ini enggak menstigma, enggak apalagi nyinyir ya. Oh, mohon maaf. Enggak menstigma siapapun para penceramah. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bla 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 gitu. Dalam konteks tulisan ilmiah itu tidak cukup. Gitu. Maka aja ada rujukan. Sotero Mendele adalah untuk memperkuat narasi akademik. Sekarang HTML ini, web itu ya, aplikasi pembuat web itu menyediakan itu jauh lebih efektif. Jadi kita tinggal klik aja nih, ya. Saya ulang ya, 23 sumber, bla 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 bla. Oke, kita klik. Dapatlah 23 sumber nih, 1, 2, 3. Nih ya, ini ada di halaman 9. Oke, dalam Mausu'ah Rijal yang tadi itu,
Biografi singkat Bukhari, ini kita klik. Dapat ini. Ini ya, dapat. Dan seterusnya. Oke. Oke, studi kasus, pemecahan masalah. Nah, ini ya. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, kita ini pertemuan itu dari satu tema yang berasal dari silabus atau RPS, kita harus kuasai ini. Ya, kita harus kuasai ini strukturnya nih. Gitu. Makanya saya selalu mengatakan kita tidak berakhir ketika mata kuliah ini berakhir. Jadi saya malah di akhir perkuliahan ini memberikan kunci bagaimana kita mempelajari satu tema. Inflasi, pengangguran, pasar, permintaan, penawaran, utilitas, apapun caranya begini. Kenapa sih ada inflasi? Apa latar belakangnya? Bagaimana konsep dasarnya? Bagaimana konten intinya? Kemudian studi kasus. Kita lihat cari data ke BPS ketika inflasi tinggi. Pemecahan masalahnya gimana? Karena kita ini bakal menjadi tenaga ahli. Itu ya, kita ini bakal jadi tenaga ahli. Yang pernah belajar ekonomi mikro, berarti kita punya otoritas untuk menjelaskan ekonomi mikro kepada publik, kepada masyarakat. Ada orang yang butuh pengetahuan tentang ekonomi mikro, ya itu. Itu ya. Terakhir, mana terakhir? Ini latihan soal. Ya, ini ada glosariumnya, ini diklik aja ya. Nih, latihan soal. Apa ibu kota Indonesia? Jakarta. A, F, E. Warna jeruk, oranye. Jumlah kaki kucing 4. Albert Einstein ya, kemudian Inggris, kemudian rupiah, kemudian 34, kemudian Soekarno. Ya, beres multiple choice. Jelaskan secara singkat mengenai Perang Dunia Pertama. Ya, bikinlah satu paragraf. Apa? Kacau, balau, misalkan gitu ya. Nah, ini nama saudara. Nama saudara, ini prodi saudara, nomor induk, prodi saudara, semester saudara, kelas saudara. Submit, cepret. Skor Anda 10 dari 10, berarti multiple choice-nya benar semua. Download hasil. Oh, ini oke dulu. Download hasil. Hasil kuis. Kita buka. Tuh. Jadi hari ini kita ujian, hari ini kita tahu skornya. Kecuali yang esai. Esai kan harus saya baca. Esainya isikanlah makalah UTS dan UAS. Gitu ya. Itu. Karena apa? Kita uji coba kemarin itu sampai sekian berapa? Sampai 17 halaman masih muat. Itu ya. Clear? Halo. Clear, Prof. Nah, jadi yang sudah kirim via apa zip itu yang kemarin oleh PJ Mata Kuliah, makasih ya. Makanya saya tadi bisa buka yang apa, yang Ya, Pak, sama-sama. ini ya. Ini contoh ya. Bentar. Nah, saya share screen lagi deh. Contoh kita entry kan punya Asya ya. Ini Ctrl C. Contoh aja nih. Lihat ya. Saya ngasih share screen. Terlihat, Pak. Nah, ini ya. Ini mestinya diulang. Masih kosong lagi. Kita coba aja. Bisa nggak? Tuh ya. Oke, kita coba submit. Oke. Oh, ternyata bisa. Download hasil. Tuh. Nih, Hasya, nomor induk, jawaban esainya nih.
Teks Arabnya nggak muncul. Oke, nggak apa-apa lah. Tuh, clear ya? Seperti itu. Gitu ya. Iya Bapak, makasih. Jadi nih milenial namanya. Itu. Oke. Ada pertanyaan? Aku mau tanya Pak, untuk tenggat waktunya sampai kapan ya? Ujian kita kapan sih? Setelah Lebaran ya? Iya, Kan iya minggu Pak. depan kita cuti bersama Lebaran. Nah, setelah jadi hari Rabu di minggu berikutnya setelah Lebaran itu aja deh. Ya. Nah, Baik Pak, terima jadi kasih. gini teknisnya eh, kita cari waktu yang agak luang. Ini harus jadi saya harus berhadapan-hadapan dengan saudara agar apa? Agar kalau ada pertanyaan teknis bisa kita selesaikan bersama. Gitu ya. Oke. Mana persoalan teknis itu? Ini nih. Mana tadi profil? Nah, ini kan ya. Ininya nih gitu. Kalau ada apa-apa kan ya mari kita makanya berlatih aja dulu biar nanti lancar ya. Gitu ya. Itu. Oke. Ini jurnal. Ini contoh jurnalnya ya. Nih, ini kita klik. Nah, ini tulisan Pak Anton nih. Ya, gitu. Pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Pulau Jawa. Analisis data panel tahun 2001-2012. Nah, gitu ya. Contoh yang lain ini. Oh. Jadi hyperlink tuh gini saudara. Langsung kita dapat sumber gitu ya. Ini jurnal yang buku. Mari kita lihat. Ini yang dari OpenStack itu. Ya, ini bisa saudara unduh dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Oke, sebentar. Saya kehilangan. Oh ya. Oh, sebentar. Ini barusan terlihat ya. Ini bentar. Ini jurnal. Ini tulisan saya. Ini buku, mana buku? Ini yang dari OpenStack. Ya. Ya, inilah kenapa harus hyperlink biar tidak ada alasan Pak Anton nggak ada sumbernya. Gitu. Sekarang sumbernya bisa kita bawa pulang bahkan tanpa harus kita pikul. Cukup hyperlink. Ya, cukup hyperlink. Pak Anton gimana kalau linknya nanti hilang? Ya, kita cari yang baru aja. Gitu aja, masih banyak yang lain. Itu kan contoh ya. Jadi ini bisa puluhan bahkan kalau mau. Termasuk dari Google Drive. Karena yang ini tuh, saudara, yang ini nih, yang ini ya, ini saya masukkan dulu ke Google Drive saya. Nih, ya. Ini ada di Google Drive. Gitu. Kalau yang ini, yang jurnal, ini hyperlink. Hyperlink dari web jurnalnya. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Ini ada nih. Ini apa? Teman sejawat saya nih. Alah. Oke, kayaknya bermasalah bukan bermasalah. Saya harus lihat dulu link aslinya ini ya. Pokoknya seperti itulah ya. Ya kita bisa ngupdate tiap hari sesuai dengan kebutuhan. Ini di beranda, ini ada materi. Ampun. Hanya background aja. Jadi Bapak ya,
Jadi andai ibu bapak yang sudah memiliki tradisi kala innal insana layat logo ya. Nah, Jadi anggap zakat, saja itu dua kutub zakat itu narasi ya harus saintifik lah kalau di ekonomi dua kutub narasi. ya, Saya berharap tanpa ibu bapak menghilangkan dapat materi dari mata kuliah. aspek normatifnya Berada dalam satu tempat. ya. Saya ketika saya makan siang sebentar lagi posisi saya ada di RTK. Ya, kenapa saya makan siang? Karena saya capek misalkan, atau kenapa saya minum? Karena saya capek, saya harus ngajar. Tuh, mestinya ya ke pasar faktor dulu. Tapi dalam kenyataannya kan kita nggak pernah mikir nih, ya bubur ayam datangnya dari mana, siapa suppliernya, enggak gitu ya, gitu. Oleh karena itu di akhir, nah kan begini. Nah, gitu ya. Sebetulnya bergerak dalam waktu yang bersamaan. Ya, belajar bikin animasi lah di Kita kembali PowerPoint. dulu ke sini. Ya, Gitu ya. jadi Oke. Jadi saudara, ini materi sudah bertebaran, mikro makro pembangunan itu yang sudah saya upload di YouTube, silakan dinikmati dan itu menjadi pembayar kewajiban saya selama 1 semester. Dan insya Allah akan terus saya update. Karena apa? Karena ya boleh jadi ada salah-salah kata, ya salah baca itu di tayangan-tayangan sebelumnya itu nanti saya akan revisi lah, mudah-mudahan ada waktunya ya gitu. Itu mungkin cukup ya kuliah kita ya, waktunya udah lewat soalnya. Gitu. Jangan-jangan nanti ada mata kuliah berikutnya. Oke? baik Pak. oke. Kalau begitu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. billahi taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq. Minallah wa tumari wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak mohon maaf, wabarakatuh. Ya, kalau UTS punya aku ini diperbaiki atau nggak apa-apa? iya, kayak tadi aja. Tadi udah ya, udah dijelaskan. Jadi Anda saudara merasa perlu memperbaiki silakan. Kalau enggak juga apa adanya, ya nyantai aja. Ya, gitu ya. Oke. Saya melihat Oke Pak, makasih. ya, saya melihat proses bukan melihat hasil. Itu ya. Jadi kalau misalkan sekarang belum optimal, dan saudara baru semester 2 kan? Iya ya, semester 2, lupa. Bisa nanti di semester 3, di semester 4, di semester selanjutnya. Sampai puncaknya, saudara menulis skripsi sesuai dengan aturan. Kan ini kita berlatih aja. Ya, ini kita berlatih. Oke? Oke. Oke Pak, makasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.